Namaku Arka, seorang jurnalis investigasi yang terbiasa mengungkap kisah-kisah misterius di pelosok Indonesia. Kali ini, aku menerima sebuah dokumen rahasia berisi peta yang menuntunku ke sebuah goa terlarang di pedalaman Jawa Timur. Goa ini konon tidak memiliki ujung, sebuah lorong tanpa batas yang telah menelan banyak nyawa. Beberapa peneliti yang mencoba masuk tidak pernah kembali. Namun, ada satu kasus yang menarik perhatianku. Seorang pria tua bernama Mbah Wiryo pernah masuk ke dalamnya dan kembali dengan selamat. Namun setelah itu, ia memilih tidak pernah berbicara lagi. Pihak keluarganya mengatakan bahwa Mbah Wiryo hanya meninggalkan satu pesan yang tak masuk akal. Jangan cari ujungnya. Kau akan tersesat di tempat yang bukan milik manusia. Dengan rasa penasaran yang membakar, aku memutuskan untuk menyelidiki goa ini. Meski risikonya besar, perjalanan menuju goa bersama tim kecil yang terdiri dari 3 orang lainnya. Rizal kameramen, Dina, asisten riset, dan Gilang pakar, eksplorasi goa kami menuju lokasi menggunakan jeep tua. Perjalanan melalui hutan terasa semakin aneh. Saat mendekati tujuan, burung-burung yang sebelumnya berkicau tiba-tiba mendadak diam. Angin berhembus kencang, seolah ada sesuatu yang mengawasi kami. Ponsel kami mulai kehilangan sinyal dan GPS tidak lagi menunjukkan lokasi yang akurat. Aku punya firasat buruk, gumam Dina, melihat ke arah jalan setapak yang semakin sempit. Di tengah perjalanan, kami bertemu seorang lelaki tua berpakaian lusuh yang tiba-tiba muncul dari balik pepohonan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Sastro, seorang penduduk lokal yang telah lama menjaga kawasan goa. Kalian benar-benar mau masuk ke sana? Tanyanya dengan nada serius. Aku mengangguk. Kami hanya ingin mendokumentasikan sejarahnya. Pak Sastro menarik napas dalam. Kalian akan menyesal. Banyak yang pergi, tak ada yang kembali. Kami berusaha meyakinkannya bahwa kami sudah menyiapkan peralatan dengan matang, tapi ia hanya menatap kami dengan wajah penuh keprihatinan sebelum akhirnya memberikan peringatan terakhir. Jika di dalam sana kalian mendengar suara yang memanggil, jangan jawab. Aku menganggap ini hanya bagian dari mitos dan tetap melangkah maju di depan goa yang menganga. Setelah berjalan sekitar 1 jam, akhirnya kami tiba di depan pintu masuk goa. Mulut goa itu lebih besar dari yang kubayangkan, menyerupai rahang terbuka yang siap menelan siapa saja yang masuk. Udaranya lembab dengan aroma tanah basah dan sesuatu yang seperti darah kering. Rizal mulai merekam, sedangkan Gilang memeriksa kondisi goa. Aneh, biasanya goa punya aliran udara yang masuk atau keluar, tapi yang ini benar-benar hampa, kata Gilang sambil menyalakan lampu senter. Kami melangkah masuk perlahan. Cahaya dari luar semakin meredup, hingga akhirnya kami benar-benar tenggelam dalam kegelapan pekat. Saat itulah kami mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Suara langkah kaki, tapi bukan milik kami. Kami melangkah lebih dalam ke dalam goa. Udara di dalamnya terasa berat dan lembab, seperti ada sesuatu yang mengendap di dalamnya. Selama berabad-abad, dinding batu kasar di sisi kiri dan kanan terasa dingin saat disentuh, dan gema langkah kaki kami menggema panjang lebih panjang dari seharusnya. Cahaya senter Gilang menyapu sekeliling, mengungkap struktur batu yang aneh. Dinding goa ini tidak seperti goa alami pada umumnya. Ada ukiran aneh, pola simbol yang samar, tapi sepertinya bukan buatan manusia modern. Dina merapatkan jaketnya. Kenapa rasanya makin pengap? Aku mencoba tetap tenang, meski aku juga merasakan hal yang sama. Suhu udara turun drastis, dan perasaan tidak nyaman semakin kuat. Lalu terdengar suara itu, suara langkah kaki, tapi bukan milik kami. Aku langsung memberi isyarat agar semua berhenti. Kami saling berpandangan, memastikan tidak ada di antara kami yang bergerak. Tapi suara itu masih ada. Tap, tap, tap.
Aku menyalakan kamera untuk merekam, sementara Rizal mengarahkan lampu sorot ke arah lorong di depan. Kosong, tidak ada siapapun di sana. Gilang, periksa jalannya, bisikku. Gilang maju perlahan, menempelkan tangan ke dinding sambil mengetuknya. Goa ini aneh, seperti ada ruangan lain di baliknya. Belum sempat kami mencerna kata-katanya, tiba-tiba Rizal tersentak mundur. Astaga, ada sesuatu di sana. Serunya, kami semua langsung menyorotkan lampu ke arah yang dimaksud. Sekilas, aku melihat sosok di balik bayangan, sebuah siluet tinggi, berdiri di ujung lorong yang gelap. Dan kemudian, itu menghilang. Jejak yang tak seharusnya ada. Aku berlari ke arah lorong tempat sosok itu muncul. Lampu senterku bergetar di tanganku saat aku melihat tanah yang lembab. Ada jejak kaki, jelas dan nyata. Tapi yang membuatku merinding adalah bentuknya jejak. Itu memanjang seperti cakar, seolah bukan milik manusia. Dina menutup mulutnya, matanya penuh ketakutan. Kita harus keluar dari sini. Gilang, yang biasanya skeptis, kali ini juga tampak pucat. Ini bukan goa biasa. Aku mencoba menenangkan mereka. Kita sudah sejauh ini, kita harus lanjutkan. Dina menatapku tajam. Kau dengar suara itu tadi? Itu bukan suara manusia, Arga. Aku tahu dia benar. Tapi sebagai seorang jurnalis, aku tidak bisa mundur sekarang. Aku menyalakan kamera lagi dan berbicara ke dalam mikrofon. Kami baru saja menemukan jejak kaki misterius yang bentuknya tidak seperti manusia. Ada suara langkah yang mengikuti kami. Dan tadi kami melihat sesuatu di dalam kegelapan. Apapun itu, goa ini jelas menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, meskipun ketakutan semakin menekan. Dan itulah awal dari mimpi buruk kami. Kami berdiri diam dalam kegelapan, menghadap lorong yang semakin suram. Jejak kaki aneh itu masih jelas terlihat di tanah lembab. Tapi yang membuatku semakin takut adalah kenyataan bahwa lorong di depan kami berubah bentuk. Aku mengeluarkan peta yang kudapat dari dokumen rahasia. Menurut petunjuk, goa ini hanya memiliki satu jalur utama dengan beberapa cabang kecil. Tapi di depan kami sekarang, lorong bercabang menjadi 3 jalur yang sebelumnya tidak ada. Kita tidak bisa kembali, bisik Rizal. Suaranya sedikit gemetar. Aku menoleh ke belakang. Benar saja, lorong yang tadi kami lewati kini terlihat berbeda. Seakan-akan goa ini hidup dan menyesuaikan dirinya untuk membuat kami tersesat. Gilang menggigit bibirnya. Ini tidak mungkin. Goa alami tidak bisa berubah bentuk secepat ini. Dina semakin ketakutan. Aku tidak mau ada di sini lebih lama lagi, Arka. Kita harus keluar. Aku mencoba berpikir jernih. Keluar dari sini mungkin lebih sulit dari yang kami kira. Jika benar goa ini mengubah bentuknya sendiri, maka satu-satunya cara bertahan adalah tetap bergerak dan mencari jalan keluar sebelum semuanya berubah lagi. Kami berdiskusi cepat dan memutuskan memilih jalur tengah. Gilang meyakinkan kami bahwa arah ini masih sesuai dengan medan yang dia ingat. Kami berjalan dalam diam, hanya ditemani suara napas dan langkah kaki yang menggema panjang. Aku mencatat setiap detail dalam kamera, memastikan semuanya terdokumentasi. Beberapa menit kemudian, Dina menarik lenganku. Arka, aku merasa ada sesuatu yang mengikuti kita. Aku menoleh ke Rizal, yang langsung mengarahkan kamera ke belakang. Kosong, tapi perasaan itu nyata. Seakan ada yang bersembunyi di bayangan, mengamati setiap langkah kami. Tiba-tiba, terdengar suara gemericik air dari kejauhan. Kami mempercepat langkah dan menemukan sebuah kolam kecil di tengah goa. Airnya hitam pekat, seperti tidak memiliki dasar. Gilang mendekat dan mencoba menyentuh airnya dengan tongkat. Aneh, airnya dingin sekali, hampir seperti es. Tapi sebelum kami sempat mempelajari lebih lanjut, terdengar suara lirih di kejauhan. Aku di sini, suara seorang pria. Kami saling berpandangan. Itu bisa jadi jebakan, tapi bisa juga seseorang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Dina menggeleng dengan ketakutan. Jangan, Pak Sastro bilang
Kalau ada suara yang memanggil, jangan dijawab. Aku menelan ludah. Tapi naluri jurnalisku berkata lain. Jika ada seseorang yang benar-benar terjebak di dalam sini, aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku mengarahkan senter ke arah suara. Saat itulah aku melihatnya. Seseorang berdiri di dalam kegelapan. Sosok itu tampak seperti pria biasa, mengenakan pakaian lusuh. Tubuhnya kurus, wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Tapi ada yang salah. Dia tidak memiliki bayangan. Sebelum aku bisa bereaksi, sosok itu berjalan ke arah kami dengan gerakan yang tidak wajar seperti kakinya melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Dina menjerit, "Lari!" Tanpa pikir panjang, kami berbalik dan berlari secepat mungkin, meninggalkan suara yang terus memanggil di belakang kami. Langkah kaki kami bergema di sepanjang lorong sempit yang semakin gelap. Nafasku tersengal saat berlari. Sementara suara Dina masih terisak di belakangku, Rizal memegang kameranya erat-erat. Sementara Gilang terus menoleh ke belakang, memastikan sosok mengerikan itu tidak mengejar kami. Tapi suara itu masih terdengar. Jangan pergi, aku di sini. Suaranya seperti menggema dari dinding goa, seakan berasal dari segala arah sekaligus. Tidak ada cara untuk mengetahui di mana sosok itu berada, dan itu yang membuat semuanya semakin menakutkan. Kami berlari tanpa arah, melewati lorong-lorong gelap yang terlihat sama semua. Cahaya senter kami hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Selebihnya hanyalah kehampaan yang pekat. Aku menoleh ke peta yang kubawa. Seharusnya lorong ini membawa kami ke tempat yang lebih luas, tetapi tidak ada jalan keluar yang terlihat. Dina tersengal, mencoba menenangkan diri. "Arka, kita tersesat." Aku tidak bisa menyangkalnya. Goa ini seperti labirin yang tidak masuk akal. Jajak yang semar. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak dan menyusun strategi. Aku mencoba menandai dinding goa dengan kapur, berharap bisa menemukan pola atau arah yang benar. Namun, setelah berjalan sekitar 10 menit, kami kembali ke tempat yang sama. Dinding yang tadi kutandai kini ada di depan kami lagi. Rizal mundur selangkah. "Tidak mungkin. Kita tidak berputar balik." Gilang meraba dinding itu. "Aku tidak suka ini. Sepertinya kita memang sedang dipermainkan oleh sesuatu." Aku menggenggam senter lebih erat. Goa ini bukan sekadar tempat biasa. Ada sesuatu di sini yang tidak ingin kami keluar. Dina mulai terisak. "Kita tidak bisa tetap di sini. Kita harus menemukan jalan keluar sebelum baterai senter habis." Aku menarik napas dalam. Kami harus tetap tenang. Sosak, kami memutuskan untuk mengambil jalur lain. Kali ini lebih berhati-hati. Aku mencoba merekam setiap langkah, berharap bisa menemukan petunjuk yang terlewat. Namun, ketika aku menyorotkan kamera ke salah satu lorong, aku melihatnya. Seseorang berdiri di sana. Dia masih tampak seperti pria yang tadi kami lihat, tetapi kali ini lebih dekat. Wajahnya samar dalam kegelapan, tetapi aku bisa merasakan tatapan kosongnya menembusku. Tiba-tiba, lampu senter berkedip-kedip. Dina berteriak, "Arka!" Dia bergerak. Sebelum aku bisa bereaksi, sosok itu mulai melangkah ke arah kami. Tapi tanpa suara sedikit pun, kami tidak menunggu lebih lama. Sekali lagi, kami berlari. Kali ini lebih panik daripada sebelumnya. Namun, lorong di depan kami berubah. Jalan yang tadi terbuka, kini tertutup oleh batu besar. Seolah-olah goa ini menutup dirinya sendiri. Dina menjerit ketakutan. Kita terjebak. Aku mencoba menenangkan pikiranku. Kami harus mencari jalan lain. Namun, sebelum aku bisa berpikir jernih, sesuatu muncul dari kegelapan. Sebuah tangan pucat mencengkeram bahuku. Aku merasakan sesuatu mencengkeram bahuku. Dingin, kaku, seperti tangan mayat. Refleks, aku menoleh dan langsung menyorotkan senter ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, namun sensasi dingin itu masih terasa di kulitku. Seakan ada sesuatu yang baru saja menyentuhku atau masih menyentuhku. Tapi tak kasat mata, Dina masih terisak. Rizal dan Gilang menatapku dengan wajah pucat. Mereka tahu ada sesuatu di sini.
bersama kami. Jangan berhenti. Kita harus keluar dari sini. Gumam Gilang. Aku mengangguk, mencoba mengabaikan rasa takut yang menjalar ke seluruh tubuhku. Kami melangkah lebih jauh ke dalam lorong yang semakin gelap. Batu yang berbisik. Langkah kami terhenti di depan sebuah batu besar yang menghalangi jalan. Ini aneh. Batu ini tidak ada sebelumnya. Rizal menyinari permukaannya. Ada ukiran aneh di sana, seperti simbol-simbol kuno yang tak kami mengerti. Tapi bukan itu yang membuatku merinding. Dari dalam batu itu, Eidos, aku di sini. Suaranya pelan, seperti bisikan dari dunia lain. Suara seseorang yang terperangkap di dalamnya. Dina menutup mulutnya, mencoba menahan tangis. Arka, kita harus pergi. Tapi aku justru terpaku. Entah kenapa, ada dorongan kuat dalam hatiku untuk mendengar lebih jelas. Aku mendekat, meletakkan telingaku di permukaan batu. Tiba-tiba batu itu bergetar. Aku mundur dengan cepat. Rizal mengangkat kameranya, mencoba merekam fenomena aneh ini. Gilang mengamati simbol-simbol di permukaan batu. Sepertinya ini Sigel, sesuatu dikurung di dalam sini. Dina menoleh panik. Kalau begitu, kita jangan di sini. Bagaimana kalau itu yang tadi mengejar kita? Aku ragu-ragu. Tapi sebelum aku bisa mengambil keputusan, batu itu mulai retak. Sesuatu keluar dari dalam batu. Retakan di permukaan batu semakin besar. Dari selannya, asap hitam mulai keluar, berputar-putar di udara, seperti kabut hidup. Kami semua mundur, tak tahu harus berbuat apa. Dina sudah menangis ketakutan, sementara Rizal terus merekam. Lalu, dari dalam batu itu, sesuatu muncul. Sosok tinggi, dengan tubuh kurus dan kulit abu-abu. Matanya kosong, tapi terasa seperti menatap kami langsung ke dalam jiwa. Tangannya panjang, dengan jari-jari yang terlalu banyak. Ia berdiri diam di depan kami, tidak bergerak. Gilang menahan napas. Jangan lakukan apapun. Aku menggenggam senterku erat-erat, tapi tubuhku terasa membeku. Lalu, makhluk itu tersenyum. Bukan senyum manusia. Senyum yang terlalu lebar, seakan wajahnya bisa meregang lebih dari seharusnya. Dan tiba-tiba, lorong di belakang kami menghilang. Kami terjebak. Lorong yang tadi kami lewati menghilang. Dina berteriak. Rizal panik menyorotkan kameranya ke sekeliling, mencari celah atau jalan lain. Tapi yang ada hanya dinding batu yang menutup kami di dalam ruang sempit ini. Makhluk itu masih berdiri di depan kami. Senyumnya semakin lebar. Aku bisa mendengar napas Gilang tercekat. Kita harus mundur. Jangan menatap matanya. Aku mencoba mengalihkan pandangan, tapi tubuhku seakan membatu. Makhluk itu melangkah maju. Setiap gerakannya terasa salah, tidak seperti manusia, seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Aku ingin berlari, tapi tidak ada jalan keluar. Kami terjebak dengannya. Bayangan yang bergerak sendiri. Rizal mengangkat kameranya, tangannya gemetar. Aku harus merekam ini, gumamnya. Suaranya bergetar. Cahaya dari senter Dina menerangi dinding di belakang makhluk itu. Dan saat itulah kami melihatnya. Bayangan makhluk itu tidak bergerak seperti seharusnya. Saat ia melangkah maju, bayangannya tetap diam. Tapi saat makhluk itu berhenti, bayangannya bergerak sendiri. Dina tersentak mundur, membentur dinding batu. Arka, aku gak mau di sini. Aku menelan ludah, mencoba berpikir jernih. Tapi bagaimana mungkin makhluk ini melanggar semua hukum alam yang aku tahu? Gilang menggenggam bahuku erat-erat. Arka, lihat baik-baik. Itu bukan sekadar bayangan. Aku menajamkan pandangan dan barulah aku menyadarinya. Itu bukan bayangan biasa. Itu sosok lain. Dan sosok itu berjalan ke arah kami. Mereka bukan satu, tapi dua. Kami semua membeku. Kini ada dua sosok. Yang satu berdiri di depan kami, tersenyum lebar.
Yang satu lagi bergerak mendekati kami dari sisi lain ruangan. Aku mundur selangkah. Kami terkepung. Dina mulai menangis. Tubuhnya gemetar hebat. Apa yang mereka mau? Gilang menggeleng lemah. Aku nggak tahu. Rizal berusaha tetap merekam, tapi aku bisa melihat tangannya gemetar. Lalu, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Makhluk pertama membuka mulutnya. Bukan sekadar terbuka, tapi menganga lebar. Lebih lebar dari yang seharusnya bisa dilakukan manusia. Dan dari dalam mulutnya, suara aneh mulai keluar. Bukan suara teriakan, tapi suara-suara berbisik. Bonnie, seperti ada ratusan suara berbicara sekaligus dari dalam tubuhnya. Dan di saat itulah, cahaya senter kami mulai redup. Satu persatu, kami diselimuti kegelapan. Cahaya dari senter kami menghilang sepenuhnya. Kami tidak bisa melihat apa-apa. Tidak ada dinding, tidak ada lantai, tidak ada tangan satu sama lain. Yang ada hanya gelap pekat yang menelan segalanya. Di tengah kegelapan itu, aku bisa mendengar napas Dina yang terengah-engah. Rizal berusaha menyalakan kembali lampunya, tapi yang terdengar hanya klik-klik senter yang tak berfungsi. Jangan panik. Suara Gilang terdengar gemetar. Tapi bagaimana mungkin aku tidak panik? Kami tidak bisa melihat. Kami terjebak dengan makhluk yang tidak kami pahami. Dan lalu terdengar suara, bukan dari kami, tapi dari dalam kegelapan itu. Bisikan yang mengintai. Awalnya pelan, suara berbisik, banyak, seperti ada ratusan suara bercampur menjadi satu. Suara itu tidak datang dari satu arah, tapi dari segala penjuru. Aku bisa merasakan sesuatu bergerak di sekitarku. Tidak menyentuh, tapi ada. Dina menangis pelan. Arka, aku nggak bisa. Aku nggak bisa di sini. Aku meraih tangannya. Lieutenant, kita harus tetap bersama. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Tap-tap, tap. Bukan satu, bukan dua. Banyak. Langkah itu terdengar seperti datang dari dalam dinding, dari atas, dari bawah, dari dalam kegelapan itu sendiri. Siapa di sana? Suara Rizal terdengar bergetar. Dan lalu, jeritan meledak dari dalam kegelapan. Mereka ada di sekeliling kami. Jeritan itu tidak berasal dari kami. Itu suara seseorang yang lain. Dan saat itu juga, cahaya dari senter Rizal menyala kembali. Kami semua membelalak. Di sekeliling kami berdiri sosok-sosok manusia, tapi wajah mereka tidak terlihat. Seluruh wajah mereka hanya kulit kosong tanpa mata, hidung, atau mulut. Tangan mereka kurus dan kotor, dengan kuku panjang seperti cakar. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengelilingi kami. Dina menjerit, dan aku bisa merasakan kakiku melemas. Gilang menggenggam tanganku erat. Jangan bergerak, besik. Lalu, salah satu dari mereka mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Dina. Dan dalam hitungan detik, mereka semua mulai bergerak. Teror di sekeliling kami. Kami tidak bisa bergerak. Sosok-sosok tanpa wajah itu berdiri diam, mengepung kami dalam lingkaran yang begitu rapat. Tidak ada jalan keluar. Dina mencengkram lenganku erat. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar. Rizal menyalakan kembali senter. Cahayanya bergetar. Makhluk-makhluk itu tidak bereaksi. Tapi aku sadar satu hal. Mereka semakin dekat. Kami mundur perlahan. Aku bisa mendengar suara napasku sendiri yang berat. Dan saat itu, makhluk yang berdiri paling depan mulai bergerak. Dari kulit wajahnya yang kosong, sebuah mulut mulai terbuka perlahan. Suara dari kegelapan. Mulut itu terbuka tanpa suara. Tidak ada gigi, tidak ada lidah, hanya sebuah rongga hitam pekat yang seolah tidak memiliki dasar. Dari dalamnya terdengar suara, bukan suara manusia. Itu suara bisikan yang berulang-ulang. Eyo, Isa, itu. Suaranya bergema di dalam kepalaku. Aku bisa melihat Gilang menutup telinganya.
Wajahnya meringis kesakitan. Rizal mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi. Dina mulai menangis. Aku tahu satu hal, kalau kita tidak bergerak sekarang, kita tidak akan bisa keluar dari sini. Lorong tak berujung. Aku menarik tangan Dina. Lari! Kami menerobos celah di antara makhluk-makhluk itu. Mereka tidak mengejar, hanya berdiri diam. Tapi aku merasa sesuatu mengikuti kami. Kami berlari ke dalam lorong sempit. Nafasku memburu. Dinding batu di kiri kanan terasa semakin dekat, seolah menekan tubuh kami. Aku terus berlari. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tapi kemudian aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti. Di depan kami ada persimpangan, tapi lorong-lorong itu tidak berhenti. Mereka bercabang lagi dan lagi. Tanpa kami terperangkap dalam labirin yang tidak memiliki ujung. Dan kemudian terdengar tawa pelan dari balik kegelapan. 3 lorong, 1 pilihan. Kami berdiri di persimpangan, terengah-engah. Lorong-lorong di depan kami bercabang tanpa henti, membentuk labirin yang seolah tak berujung. Kemana kita harus pergi? Suara Dina bergetar. Aku menyalakan senter, mencoba menerangi setiap jalur yang ada. Lorong pertama gelap pekat, tanpa suara. Lorong kedua terdengar gemericik air. Lorong ketiga, aku merinding. Ada suara bisikan, ayo, ICO. Aku langsung menoleh ke Gilang dan Rizal. Mereka juga mendengarnya. Kita nggak boleh ke sana, bisik Rizal. Wajahnya pucat. Kita pilih yang ada suara airnya. Mungkin ada jalan keluar. Aku mengangguk. Ayo, kami masuk ke lorong kedua. Tapi baru beberapa langkah, Dina berhenti. Aku menoleh. Dina menatap ke lorong ketiga, dan kemudian dia berjalan ke sana. Dina, aku berlari mengejarnya, tapi langkahnya terlalu cepat, seolah ada yang menariknya ke dalam kegelapan. Aku bisa mendengar bisikan itu semakin jelas, seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Aku berusaha mengejar, tapi tiba-tiba Gilang menarikku. Enggak, dia berbisik panik. Itu bukan Dina lagi. Aku, maksudmu? Rizal menunjuk ke depan, dan saat aku melihatnya, darahku membeku. Dina berdiri diam, tapi ada yang salah. Bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Mereka menyamar sebagai Dina. Aku merasa dingin menjalar di seluruh tubuh. Dina menatap kami, lalu tersenyum. Itu bukan senyum manusia. Pelan-pelan, wajahnya mulai berubah. Matanya menghilang, hidungnya lenyap, mulutnya memanjang, berubah menjadi rongga hitam pekat, seperti makhluk yang kami temui sebelumnya. Dan kemudian, aku mendengar suara Dina dari belakang kami. Aku di sini. Dina asli berdiri di belakang kami. Wajahnya penuh ketakutan. Aku kembali menatap ke depan. Makhluk itu masih tersenyum, lalu mulai berjalan mendekat. 2 Dina di hadapan kami. Kami semua terpaku. Di depan kami ada 2 sosok yang menyerupai Dina. Yang satu berdiri diam dengan wajah yang mulai berubah mengerikan. Yang satu lagi gemetar ketakutan di belakang kami. Mana yang asli? Aku menatap Dina yang ada di belakang kami. Matanya penuh ketakutan. Tubuhnya gemetar. Aku kembali melihat ke depan. Sosok di depan tersenyum lebar. Terlalu lebar. Mulutnya terbuka, namun tak ada gigi. Hanya kegelapan yang menganga. Aku tahu jawabannya. Lari, teriak Rizal. Kami berbalik, berlari menyusuri lorong goa. Tapi suara di belakang kami, itu bukan suara langkah manusia. Bayangan yang menghantui. Aku menoleh sejenak. Bayangan panjang mengejar kami. Itu bukan hanya satu, melainkan banyak. Di balik dinding-dinding goa ada sesuatu yang bergerak, seperti tangan-tangan hitam yang merayap dari dalam batu. Aku bisa mendengar suara gemertak, dan ayo, ikut. Suaranya bergema. Suara itu bukan hanya berasal dari makhluk di belakang kami. Suara itu datang dari dinding goa.
dari lorong-lorong gelap di sekitar kami. Aku merasa merinding, seolah-olah goa ini hidup labirin kematian. Kami terus berlari tanpa arah. Setiap belokan hanya membawa kami kembali ke tempat yang sama. Astaga, Gilang tersengal. Kita sudah lewat sini tadi. Aku menyalakan senterku ke dinding dan darahku langsung membeku. Ada jejak tangan hitam di batu. Aku tahu pasti kami belum pernah melewati tempat ini. Tapi bagaimana mungkin jejak tangan itu ada di sini? Aku mendekat dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku gemetar. Jejak tangan itu perlahan berubah. Jari-jarinya memanjang dan kemudian tangan itu mulai bergerak. Aku mundur selangkah. Dari dalam batu, sesuatu keluar. Sebuah tangan kurus dengan jari yang lebih panjang dari manusia biasa. Dan di dalam bayangan itu, sepasang mata terbuka